Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih Tuhan dan Nona. Bab 925 Suyue. Di dalam rumah, Suedahu tampak serius dan berkata dengan suara yang dalam, "Xiao Lian, mulai hari ini, kamu harus tetap berada di sisi kakakmu. Mengenai sekolah, aku akan meminta cuti untukmu untuk sementara waktu." Suedahu tidak akan pernah membiarkan adiknya meninggalkan sisinya sampai krisis berakhir. Sue Xiaolian tidak mengerti. Dia menatap Suedahu dengan mata sedih dan sedikit keraguan. "Aku tidak bisa memberitahumu detailnya. Tapi kamu dan Xiao Zhu lahir di waktu yang sama. Jika pihak lain menyerang Xiao Zhu, mereka mungkin juga akan menyakitimu, jadi kamu tidak bisa meninggalkanku." Chu Chen melirik Suedahu. Yang ingin dia katakan ialah, jika jiwa itu ingin menyakiti Sue Xiaolian, Suedahu tidak akan berdaya sekalipun berada di sisinya. Namun, pada akhirnya ini merupakan bentuk perlindungan seorang kakak terhadap adiknya. Jadi Chu Chen tidak membuatnya patah semangat. Dia hanya berkata, "Di desa Changping, selain kalian berdua, apakah ada orang lain yang ulang tahunnya sama?" Sue Xiaolian langsung menggelengkan kepalanya. "Tidak, hanya aku dan Xiao Zhu." Ketika dia menyebut sahabatnya, air mata kembali mengalir di mata Sue Xiaolian. "Tuan Chu, Anda harus menemukan pembunuhnya dan memberikan keadilan kepada Xiao Zhu." Kisaran target langsung dipersempit menjadi hanya Sue Xiaolian. Chu Chen merenung sejenak, menatap Sue Xiaolian. "Jika aku butuh bantuanmu, aku bisa menemukan pembunuhnya." "Saya bersedia," Sue Xiaolian menjawab tanpa ragu. "Saya tidak takut bahaya." Raut wajah Suedahu berubah dan dia ingin mengatakan sesuatu. Tetapi Chu Xiaoyu berkata, "Jika pembunuhnya tidak ditemukan suatu hari nanti, Sue Xiaolian akan berada dalam bahaya satu hari lagi. Akan lebih baik jika Sue Xiaolian mengambil inisiatif untuk keluar dan memancing ular itu keluar dari lubangnya." "Itu juga yang kupikirkan," Chu Chen berkata. "Xiao Yuer, mari kita bagi menjadi dua kelompok. Kamu akan bertanggung jawab mengawasi Sue Hong dalam kegelapan. Aku merasa mungkin ada hubungan antara lelaki tua ini dan si pembunuh." Sue Xiaolian terkejut. "Kakek, Sue Xiaolian, kamu akan pergi ke sekolah seperti biasa sore ini?" Chu Chen berkata, "Aku akan melindungimu dalam kegelapan. Bersikaplah seperti biasa dan jangan biarkan si pembunuh menyadari sesuatu yang tidak biasa." Sue Xiaolian memiliki banyak keraguan dalam benaknya. Tetapi baik pahlawan Chu maupun kakak laki-lakinya tidak mengatakan apapun. Dia tahu dia seharusnya tidak bertanya, jadi dia hanya mengangguk. "Lalu, bagaimana denganku?" Suedahu bicara tergesa-gesa, sambil menatap Chu Chen. Dia juga ingin melakukan sesuatu. Chu Chen memikirkannya, lalu berkata, "Seharusnya ada lebih dari satu orang tua di distrik baru Changping. Sue Hong, kamu bisa mencoba mencari orang tua lainnya untuk melihat apakah kamu bisa mempelajari lebih lanjut tentang prasasti batu leluhur. Ini juga sangat penting bagi kami." Mendengar ini, pupil mata Sue Xiaolian tak dapat menahan diri untuk membesar. Apakah hal ini terkait dengan prasasti batu leluhur? Pada saat ini, Sue Xiaolian merasakan kepanikan. "Tidak masalah." Suedahu mengangguk penuh semangat.
Saya memiliki hubungan baik dengan warga di distrik Baru Changping. Tidak seorang pun akan meragukan saya jika saya mengunjungi orang tua. Ambil tindakan Anda sendiri. Chu Xiaoyu dan Chu Suedahu pergi satu demi satu. Di rumah, Sue Xiaolian hendak menuangkan secangkir teh untuk Chu Chen. Tetapi ketika dia berbalik, dia menemukan bahwa Chu Chen telah menghilang. Tangan Sue Xiaolian sedikit gemetar, tanpa sadar dia mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya. "Jangan gugup, aku akan melindungimu." Suara Chu Chen terngiang di telinganya. "Ada jimat di atas meja, pakailah." Chu Chen tidak ingin menakuti gadis berusia 19 tahun ini. Tetapi terkadang jiwa yang menyerang tubuh hanya berlangsung sesaat. Sue Xiaolian bukanlah seorang pejuang, jadi semakin sulit menghentikannya. Chu Chen memberi Sue Xiaolian jimat pengusir jiwa yang dapat membentuk perlindungan pada saat invasi jiwa. Meski waktunya sangat singkat, itu adalah waktu yang cukup bagi Chu Chen untuk berurusan dengan jiwa. Benar saja, saat Sue Xiaolian melihat jimat di atas meja, wajahnya menjadi pucat. Ini mengingatkanku pada lempengan batu leluhur yang baru saja disebutkan Chu Chen. Baru-baru ini, berbagai rumor telah berulang kali menyebar di distrik Baru Changping. Sue Xiaolian membenarkan, pembunuh yang harus dihadapi pahlawan Chu kemungkinan besar adalah hantu. Tidak heran Xiao Zhu berteriak seperti itu tadi malam. Sue Xiaolian merasakan bulu kuduknya berdiri dan dia terus menggigil. Setelah beberapa saat, Sue Xiaolian mengambil jimat di atas meja dan memegangnya erat-erat di satu tangan. Sore, suara suona di distrik Baru Changping berhenti. Segalanya tampak kembali normal, tetapi jalanan yang sepi menyingkapkan bahwa semuanya tidak normal. "Huzi, mengapa kamu menanyakan hal semacam ini tanpa alasan?" Di sebuah rumah tua, seorang lelaki tua sedang duduk di singgasana. Orang tua itu adalah Sue Gui. Dia adalah kerabat dekat Sue Dahu. Dia adalah kakak laki-laki dari kakek Sue Dahu, yang meninggal 2 atau 3 tahun lalu. Sue Dahu berkata, "Tanah leluhur desa Changping kita dicuri, dan kemudian serangkaian kejadian tidak menyenangkan terjadi. Sekarang semua orang di desa dalam bahaya, dan banyak orang bahkan tidak berani keluar rumah. Ini bukan solusi jangka panjang. Saya pikir, karena awal mula masalah ini terkait dengan tanah leluhur, maka seseorang di antara kita harus bangkit dan menyelesaikan masalah ini dari akarnya." Sue Gui memikirkannya dan menghela napas dalam-dalam. "Huzi, kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Kamu akan tahu tentang hal semacam ini ketika sudah waktunya bagimu untuk mengetahuinya." Mendengar ini, Sue Dahu sebenarnya gembira. Apa yang diucapkan sang kakek buyut kebetulan saja menunjukkan bahwa ia pun mengetahui rahasia lempengan batu leluhur. "Aku bukan anak-anak lagi." Sue Dahu duduk tegak dan berkata dengan suara keras, "Orang-orang di desa sekarang panik. Meskipun aku belum mengetahuinya, kakek seharusnya memberitahuku sebelumnya. Kalau tidak, jika hal-hal aneh ini terus terjadi, kita tidak akan bisa hidup normal." Sue Gui mondar-mandir, berjalan ke sana kemari, dan akhirnya, dia menatap Sue Dahu. "Tidak seorang pun di generasi ayahmu yang mengetahui rahasia ini. Tapi, Dahu, kau benar, ini adalah situasi yang istimewa. Terlebih lagi, kau adalah anak yang paling menjanjikan di antara generasi muda desa Changping. Cepat atau lambat,
kau akan memenuhi syarat untuk mengetahui rahasia ini. Sue Gui menarik Sue Dahu ke ruang dalam. Ekspresinya tegas, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Dahu, kamu harus ingat, apa yang akan kamu dengar adalah ajaran kuno desa Changping, yang telah diwariskan setidaknya selama 2000 tahun. Kamu tidak boleh memberitahu siapapun. Sue Dahu mengangguk cepat. Sue Gui langsung berkata, keluarga Sue diwariskan di era perang yang kacau. Leluhur kami dulunya adalah seorang jenderal dari negara besar. Ia bertempur dalam banyak pertempuran dan disegani oleh rakyat. Kemudian, ia dijebak dan dikepung oleh musuh. Ketika leluhur kami putus asa, ia diselamatkan oleh seorang wanita. Pupil mata Sue Dahu mengecil. Ini adalah dermawan keluarga Sue yang disebutkan Taigong. Wanita itu menyelamatkan leluhur keluarga Sue, dan kemudian tetap berhubungan dengan leluhur keluarga Sue hingga terjadi perubahan besar. Jiwa wanita itu memasuki lempengan batu. Sebelum meninggal, leluhur keluarga Sue memberikan nasihat, dan keluarga Sue, dari generasi ke generasi, memuja lempengan batu ini hingga wanita itu dibangkitkan. Sue Dahu bertanya dengan tergesa-gesa, apakah ada pengantar tentang wanita dalam ajaran leluhur? Ya, Sue Gui berkata dengan suara yang dalam. Wanita itu, Su Yue, dulunya adalah murid istana Yuanu. Kemudian, dia meninggalkan istana Yuanu dan mendirikan sekolah pedang Yuanu. Sue Gui menceritakan kisah hidup wanita Su Yue seolah-olah dia tahu segalanya tentangnya. Jiwa di dalam lempengan batu itu adalah pendiri sekolah pedang Yuanu, Su Yue. Setelah mengetahui identitas ini, Sue Dahu tidak sabar untuk memberitahu Chu Chen. Bab 926 Perlindungan Rahasia. Sue Dahu ingin menanyakan sesuatu lebih lanjut ketika terdengar ketukan di pintu. Sue Gui melangkah keluar, membuka pintu, tampak terkejut, lalu bergegas keluar. Paman, mengapa Anda ada di sini? Hanya ada satu orang di seluruh desa Changping yang seusia dengan Sue Gui dan masih memanggilnya paman, yaitu kakek dari desa Changping, Sue Hong. Meskipun Sue Hong menggunakan kruk, kesehatannya baik. Orang-orang di desa juga tahu bahwa kakeknya telah belajar ilmu bela diri dan orang-orang biasa tidak dapat mengalahkannya. Sayangnya, selain kakeknya, tidak ada seorang pun orang di desa Taiping yang bisa berlatih bela diri dalam beberapa generasi terakhir. Desa ini sedang gelisah akhir-akhir ini. Meskipun ini adalah distrik baru Changping, Sue Hong masih terbiasa menyebutnya desa Changping. Beberapa orang mengalami kejadian yang tidak biasa, dan beberapa bahkan mencurigakan. Hari ini, bahkan terjadi perpisahan yang menentukan hidup dan mati. Sue Gui sudah lama ingin berbicara dengan Sue Hong. Paman, apakah karena prasasti batu leluhur? Sue Hong menyela Sue Gui dan berkata, mulai hari ini, kamu tidak boleh menyebutkan prasasti batu leluhur. Selain itu, tujuan kedatanganku ke sini adalah untuk mengingatkanmu bahwa siapapun yang bertanya kepadamu tentang prasasti batu leluhur, kamu tidak boleh mengungkapkan sepatah kata pun. Jangan lupa, desa Taiping kita telah mengikuti ajaran leluhur selama beberapa generasi. Mendengar ini, pupil mata Sue Gui bergetar, dan setelah beberapa saat, dia mengangguk. Setelah Sue Hong pergi, Sue Gui segera kembali ke ruang dalam, Huzi. Namun Sue Dahu telah menghilang tanpa jejak. Sue Gui sempat bingung harus berbuat apa. Huzi,
dia tidak akan memberitahu siapapun tentang rahasia prasasti batu leluhur, kan? Ketika Sue Dahu kembali ke rumah, belum waktunya bagi Sue Xiaolian untuk pergi ke sekolah. Pahlawan Chu, Sue Dahu berteriak beberapa kali. Dia tahu bahwa Chu Chen ada di dekatnya dan bisa mendengar suaranya. Benar saja, tak lama kemudian, Chu Chen muncul di hadapannya. Saya menemukan identitas jiwa di prasasti batu itu. Sue Dahu sangat bersemangat. Namanya Su Yue. Dulu dia adalah murid istana Yuanwu. Kemudian, dia meninggalkan istana Yuanwu dan mendirikan sekolah pedang Yuanwu. Mendengar ini, Chu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Pedang gadis Yue, dalam dunia kesatria, ini bukanlah istilah yang asing. Pedang Yuanwu pernah memiliki momen puncak yang sangat cemerlang dan memukau di dunia para pendekar. Namun, dalam 1 atau 200 tahun terakhir, pedang Yuanwu tampaknya telah menghilang dari dunia para pendekar. Terlebih lagi, Chu Chen belum pernah mendengar bahwa pedang Yuanwu sebenarnya memiliki 2 sekolah besar, yaitu Istana Yuanwu dan Sekolah Pedang Yuanwu. Jiwa yang melarikan diri itu sebenarnya adalah pendiri salah satu sekolah besar, Sekolah Pedang Yuanwu. Tidak, Chu Chen tiba-tiba berkata, bukankah Sue Hong mengatakan bahwa Su Yue masih memiliki darah Sue yang mengalir di tubuhnya? Namun menurut informasi yang telah kamu tanyakan, Su Yue hanyalah seorang wanita yang secara tidak sengaja menyelamatkan leluhur keluarga Sue. Dari manakah garis keturunan itu berasal? Namun, Su Yue menemukan orang-orang dari desa Changping lagi dan mencoba mengambil alih tubuh mereka. Jika bukan karena hubungan darah, Chu Chen yakin Yang Cheng juga memiliki tubuh yang cocok untuk dimiliki Su Yue. Dia tidak perlu berlari sejauh itu. Kakek sekarang memberitahu semua orang di desa yang mengetahui sila leluhur untuk tidak mengungkapkannya kepada orang lain. Sue Dahu berkata dengan suara yang dalam, jika aku bertanya pada orang lain, aku khawatir aku tidak akan bisa menemukan apapun. Kamu sudah melakukannya dengan cukup baik. Chu Chen merenung sejenak dan bertanya pada Chu Xiaoyu tentang situasi yang relevan. Chu Xiaoyu dengan cepat membalas Chu Chen. Setelah berjalan-jalan di distrik baru Changping, Sue Hong langsung kembali ke rumah lama, menutup pintu, dan tidak ada yang tahu apa yang dilakukannya di dalam. Distrik baru Changping sangat sepi. Sue Xiaolian adalah mahasiswa baru tahun ini. Sekolahnya berada di kota sekitar 60 km dari distrik baru Changping. Setiap akhir pekan, Sue Xiaolian akan pulang ke rumah. Selain kakak laki-lakinya yang tertua, ada juga kedua orang tuanya yang bekerja di luar. Pukul 4 sore, seperti biasa, Sue Xiaolian mengenakan ranselnya dan berjalan keluar rumah, dan Sue Dahu mengantarnya ke bus. Saat melewati rumah Sue Xiaozu, Sue Xiaolian tidak dapat mengendalikan emosinya. Dia berlutut di tanah dan menangis beberapa saat. Kemudian, dengan bantuan Sue Dahu, dia keluar dari distrik baru Changping. Halte bus ada di luar. Sue Dahu membutuhkan waktu 60 km untuk mengantar Sue Xiaolian ke gerbang sekolah. Setelah menenangkan Sue Xiaolian, Sue Dahu pulang. Hari sudah senja. Sue Xiaolian berjalan ke pintu asrama dan tiba-tiba berhenti. Dia memikirkan sebuah pertanyaan. Meskipun pahlawan Chu berkata dia akan melindunginya, jika dia memasuki asrama putri,
bagaimana pahlawan Chu bisa masuk. Meskipun Sue Xiaolian tidak dapat melihat Chu Chen, dia yakin bahwa pahlawan Chu pasti ada di dekatnya. Sue Xiaolian mengeluarkan ponselnya dan ragu-ragu. Cepat masuk, aku akan berada di dekat asrama. Kalau ada tamu tak diundang yang masuk ke asrama putri, aku akan mengawasinya. Chu Chen mengirim pesan ke Sue Xiaolian. Sue Xiaolian melangkah maju, tidak jauh di belakangnya, di bawah pohon. Chu Chen juga berpakaian seperti seorang pelajar. Dia baru berusia 23 tahun ini, dan tidak ada rasa kejanggalan di antara kelompok mahasiswa itu. Wajah Chu Chen sedikit dirias, teknik yang dipelajarinya dari Liao Qi. Dia juga mengenakan topi dan duduk di bawah pohon di jalan setapak kampus yang agak remang-remang dengan sebuah buku di tangannya. Dia tidak menarik perhatian siapapun. Melihat para pemuda dan pemudi yang berlalu lalang dari waktu ke waktu, Chu Chen tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Jika ada penyesalan dalam hidup ini, itu adalah karena ia tidak pernah kuliah. Saya sungguh iri pada mereka yang kuliah, makan, minum, dan bersenang-senang setiap hari selama kuliah, tidak melakukan apapun, lalu setelah lulus menemui jalan buntu mencari pekerjaan. Beginilah rasanya menjalani hidup, sementara aku hanya bisa mewarisi kekayaan triliunan dolar milik orang tuaku sambil meneteskan air mata. Malam tiba di kampus. Chu Chen tentu saja tidak bisa berpura-pura membaca lagi, jadi dia hanya bisa mengeluarkan ponselnya dan menonton serial TV di ponselnya. Ini hanya keadaan yang dangkal. Chu Chen tidak mempertahankan latihannya setiap saat dan menggunakan keterampilan sihirnya untuk melihat langit. Tentu saja, tempat ini bersebelahan dengan asrama putri. Chu Chen berpegang teguh pada prinsipnya dan tidak akan pernah melihat pemandangan yang tidak seharusnya dilihatnya dengan kekuatan sihirnya untuk mengintip ke langit. Adegan yang muncul dalam Sky Peeping Shell adalah asrama Sue Xiaolian. Para gadis di asrama relatif pendiam, dan Sue Xiaolian juga membaca dengan tenang. Semuanya normal. Tiba-tiba, seorang gadis dengan gaya yang berani mendorong pintu kamar mandi dan keluar. Chu Chen segera pergi karena dia tidak melihat apapun. Dia mendongak dan mendesah. Setiap orang memiliki keinginan untuk memata-matai. Seni mengintip ke langit, seni bela diri yang unik ini benar-benar menguji kondisi pikiran seseorang. Proses mempraktikkan seni mengintip langit juga merupakan proses menenangkan pikiran seseorang. Meskipun Chu Chen memperoleh banyak kungfu dari era prajurit kuno di kolam pemurnian jiwa, menurut pendapat Chu Chen, kungfu tersebut bukanlah seni bela diri kuno yang sebenarnya. Setidaknya, tidak ada seni bela diri yang dapat menghasilkan kekuatan supernatural. Sebagai perbandingan, seni mengintip langit adalah yang terbaik. Walaupun itu bukan keterampilan bertarung, Chu Chen merasa jika dia dapat berlatih seni mengintip langit hingga tingkat tertentu, dia mungkin dapat mengembangkan kekuatan supernatural di bidang ini. Misalnya, kewaskitaan, malam berangsur-angsur bertambah pekat. Chu Chen berpindah beberapa tempat duduk dan sesekali mengintip ke asrama Sue Xiaolian. Sue Xiaolian sudah pergi tidur untuk beristirahat, tetapi Chu Chen dapat dengan jelas merasakan kondisinya dan dia tidak bisa tidur sama sekali. Chu Chen memahaminya. Jika dia menempatkan dirinya pada posisi orang lain, dia mungkin akan gemetar ketakutan sekarang.
Bahaya yang tidak diketahui dapat datang kapan saja. Suatu malam telah berlalu. Tidak ada situasi yang tidak terduga di kampus. Namun pagi-pagi sekali, Chu Chen menerima telepon dari Chu Xiaoyu. Sui Hong hilang. Bersambung.